Pemirsa, di episode kali ini Menyingkap Tabir akan mengulas soal kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang belakangan sering terjadi. Mirisnya, bukan hanya istri yang menjadi korban, tapi anak bahkan mertua juga ikut mengalami nasib yang cukup tragis. Satu pintu lagi, saya ambil golok dan saya baca istri saya dan anak. Kalau main itu nggak pamit, nggak pulang lagi. Ini orang apa begini? Istri ke hotel sama orang. Saya inisiatif membeli air fresh. Kita ini hidup rumah tangga ini seperti orang pincang. Kalau gini terus, lebih baik ada suami lagi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT diawali dari Medan, Sumatera Utara. Seorang istri meregang nyawa setelah dihujani bacokan oleh suaminya sendiri. Tak hanya itu, anak korban yang masih berusia 1,5 tahun juga terluka akibat peristiwa ini. Korban bernama Nurmaya Santi Siregar. Dia tewas saat berada di becak yang sedang ditumpanginya bersama sang anak dan teman perempuannya. Peristiwa yang menimpa Nurmaya dan anaknya yang berinisial SS terjadi di Jalan Mandala Bypass, Kecamatan Medan Tembung pada 23 Oktober 2022. Saat itu, becak yang ditumpangi Nurmaya dihadang oleh suaminya, Indra Syahputra. Indra hendak mengambil anaknya, namun Nurmaya mempertahankannya. Indra pun langsung menghujani istri dan anaknya dengan senjata tajam. Sang istri pun tewas. Sementara anaknya mengalami luka serius. Warga yang melihat peristiwa tragis ini kemudian mengeroyok Indra hingga terluka parah. Menurut informasi, peristiwa ini didasari oleh kekesalan Indra yang digugat cerai oleh istrinya Nurmaya. Berdasarkan hasil keterangan saksi-saksi yang sudah kami himpun tadi malam, bahwasanya ada cekcok atau konflik di dalam rumah tangga, bahwasanya antara suami istri tersebut sudah berpisah rumah dan anak dibawa oleh si korban. Kemudian kemarin malam tersangka atau pelaku mau mengambil anak tersebut, kemudian ditolak oleh si korban, akhirnya kabur dan bertemu di Jalan Mandala Bypass. Kemudian si pelaku langsung menabrakkan kendaraannya kepada si korban dan disitulah terjadi cekcok sampai dengan melakukan pembunuhan kepada si korban. Peristiwa nyaris serupa juga terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Belum lama ini, seorang istri terluka parah setelah dihujani bacokan oleh suaminya. Sementara anak tewas seketika di lokasi kejadian. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi di perumahan Pondok Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Selasa 1 November 2022 lalu. Pelaku Rizky Noviandi. Sementara korban adalah Nila Islamia, istri, dan anaknya Keila Putri Cantika. Cekcok rumah tangga pasangan Rizky Noviandi dan Nila Islamia ini sebenarnya sudah lama terjadi. Bahkan Nila minta agar Rizky segera menceraikannya dengan alasan Rizky sering pulang malam dan menyanyiakan anak istri. Namun Rizky membantah soal itu. Ia malah menyalahkan sang istri. Jadi kan waktu itu dia kerja, niat saya dia buat resign kerja itu untuk mengurus anak-anak lah di rumah, fokus lah gitu. Masalah dia punya sangkutan ke yang lain apa gimana, biar saya yang urusin. Cuma yang setiap hari dia bahas hanya itu dan lagi itu lagi gitu Pak. Menurut Rizky, pemicu utama pertengkaran rumah tangganya didasari persoalan utang di bank. Sang istri masih punya cicilan utang di bank sebesar 50 juta rupiah dari total pinjaman 70 juta rupiah. Untuk pinjaman Pak gitu Pak. Jadi dia ambil sama dia. Nah selama pinjaman itu diangsur berjalan sudah setahun, sisanya masih ada sekitar 50-an. Nah itu saya bilang ya udah nggak apa-apa, kamu resign di rumah, fokus urus anak-anak di rumah gitu kan, dan urusin saya gitu Pak. Nah, tapi setelah resign itu berjalannya waktu, kok saya pikir di rumah tuh bukannya malah gimana ya, malah anak sering dicuekin,
Saya juga kadang-kadang pulang juga jarang disambut gitu Pak. Bahkan segelas air pun kadang juga nggak ada gitu Pak. Persoalan dalam rumah tangga terkadang membuat wanita tersakiti secara fisik. Bahkan tak jarang hingga nyawa melayang. Seseorang ketika melakukan KDRT itu kan karena emosi yang terbangkitkan gitu ya. Emosinya menjadi terbangkit dan dia menjadi marah. Dan itu belum tentu penyebabnya hanya semata-mata dari satu sisi aja, si prianya aja. Di sini mau dibilang salah 100% adalah pelaku, terkadang kita kalau melihat tidak bisa demikian juga gitu. Kadang-kadang bisa jadi pihak yang korban juga memberikan kontribusi terhadap timbulnya perilaku tersebut gitu. Gugatan cerai dan merasa harga diri terinjak kerap jadi motif utama kenapa suami tega berbuat keji kepada istrinya. Memang kalau problem rumah tangga itu kalau dibiarkan terus-menerus polemik kan tetap tidak akan ada jalan temunya. Karena apa? Karena si istri punya persepsinya sendiri. Si suami punya persepsinya sendiri. Di sini bermain dengan persepsi masing-masing. Nah, perbedaan persepsi ini nggak bisa ditemuin kalau tidak ada duduk bareng berkomunikasi gitu. Jadi ada bisa duduk bareng yang bisa membuat satu frekuensi dalam persepsinya itu. Yang menjadi penyebab meninggalnya korban tersebut adalah adanya cekekan. Dan karena lemas, kemudian jatuh dari lantai 2, mengakibatkan mata dari korban ini terbentur dari pagar. Merasa harga dirinya diinjak dan digugat cerai oleh sang istri. Motif inilah yang kebanyakan melatar belakangi kenapa para suami melakukan tindak kekerasan. Saya tutup pintu lagi, saya ambil golok dan saya baca istri saya dan anak. Kalau main itu nggak pamit, nggak pulang lagi. Ini orang apa begini? Istri ke hotel sama orang. Saya inisiatif membeli air fresh. Kita ini hidup rumah tangga ini seperti orang pincang. Kalau gini terus lebih baik ada suami lagi. Harga diri merasa diinjak-injak oleh sang istri. Itu peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di sebuah rumah di Desa Besole pada 24 Juni 2022 lalu. Saat itu, suami korban sempat mengelabui warga soal kematian sang istri. Namun polisi curiga dengan laporan korban. Selanjutnya dilakukan penyelidikan mendalam. Dari laporan tersebut, kemudian dari Polsek dibantu dari Polres, tim dari Inavis termasuk juga piket fungsi melakukan mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Nah, dari hasil olah TKP tersebut kemudian ada indikasi, ada kecurigaan dari petugas yang datang pada saat itu. Ini dibuktikan dengan beberapa luka yang ada di dalam tubuh korban. Di rumah berlantai 2 inilah drama pembunuhan terjadi. Korban Sri Utami. Wanita 43 tahun ini tewas terjatuh dari lantai 2 rumahnya. Dari tangga inilah Sri Utami terjatuh setelah sempat bertengkar dengan suaminya, Warsito. Kepala Sri terbentur ujung pegangan tangga ini sebelum akhirnya rebah di lantai. Sri Utami tewas di tempat. Sandiwara ini akhirnya terbongkar dari hasil otopsi yang dikeluarkan oleh pihak kedokteran forensik. Yang menjadi penyebab sehingga meninggalnya korban tersebut adalah adanya cekekan di leher dari korban, sehingga ada lebam di leher itu, sehingga korban lemas, dan karena lemas kemudian jatuh dari lantai 2, mengakibatkan mata dari korban ini terbentur dari pagar. Lalu, apa alasan Sri Utami dihabisi oleh suaminya?
Tim menyingkap tabir sempat menemui Warsito, suami Sri Utami yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Warsito mengaku kesal karena sang istri hendak menceraikannya. Awalnya itu di kamar atas itu dia bilang gini, Mas. Ya, kenapa ya kita itu hidup sudah lama ini kok nggak bisa beli mobil seperti orang-orang itu, padahal aku itu di luar negeri, terus yang beli mobil itu nggak keluar negeri aja sudah punya mobil. Ayo dek, yang namanya nasib gimana lagi, saya bilang gitu, karena nasib itu nggak sama. Terus Mas, kita ini hidup rumah tangga ini seperti orang pincang. Saya yang sakinya nggak pincang, kamu yang pincang. Coba kalau nggak pincang, kan sudah kaya saya ini, gitu. Terus kalau gini terus, Mas, lebih baik saya cari ganti aja, cari suami lagi, gitu lah. Tragedi penganiayaan yang berujung pada kematian sang istri pun terjadi. Mungkin di sini timbul hal-hal seperti itu kan karena stres ya, frustasi yang berkepanjangan gitu ya. Frustasi yang berkepanjangan itu mungkin harus dicari suatu hal yang bisa membuat kita senang, masing-masing pasangan ini senang. Biasanya kembali kepada hobi gitu misalnya ya. Hobi itu sebenarnya adalah pelampiasan dari rasa frustasi nih dengan ekonomi yang semakin sulit misalnya seperti itu ya. Lagi-lagi, niat menceraikan sang suami jadi petaka buat sang istri. Hal ini juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Emang sering di KDRT gitu. Iya, pas nikah dia suka minta sih. Berapa persen? Lukanya berapa persen katanya? Kemarin pas pertama kena 80%. Rasa penyesalan sudah tak guna lagi ketika sebuah peristiwa sudah terjadi. Yang ada, para suami yang tak bisa menjaga amarah harus menanggung segala perbuatannya. Saya tutup pintu lagi, saya ambil golok dan saya baca istri saya dan anak saya. Kalau main itu nggak pamit, nggak pulang lagi. Ini orang apa begini? Istri ke hotel sama orang. Saya inisiatif membeli air fresh. Kita ini hidup rumah tangga ini seperti orang pincang. Kalau gini terus, lebih baik cari suami lagi. Beginilah kondisi Sri Hardianti dan anaknya yang masih berusia 2 tahun saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi beberapa waktu lalu. Sri dan anaknya jadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh suaminya, Rezi Toti Saputra alias Kenji. Dan inilah obrolan singkat kami dengan Sri. Mbak, itu udah lama kemarin sama itu Mbak? Sama si Kenji? Udah lama sih. Kenal di mana Mbak? Tadinya kenal di Facebook. Emang sering di KDRT gitu. Iya, pas nikah dia suka minta sih. Berapa persen? Lukanya berapa persen katanya? Kemarin pas pertama kena 80%. Kalau dedeknya? Hampir semua lagi. Semua lagi. 95%-nya. Tapi alhamdulillah sekarang. Udah ini alhamdulillah ya. Tinggal tembus kepala. Bukan cuma Sri Hardianti dan anaknya yang menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh Kenji. Sang ibu, Siti Hidayat, juga menjadi korban. Kepada kami, Siti menceritakan awal mula dirinya menjadi korban kebrutalan menantunya. Jam 3 malam, pintu digedor sama dia. Saya lagi tidur bertiga sama anak sama cucu. Disiram langsung air keras itu. Saya juga nggak tahu tadinya, kirain air apa gitu ya. Nggak taunya kasur itu habis pada
melepuh gitu, pada terbakar. Akhirnya saya ke kamar mandi bertiga sambil minta tolong sama tetangga. Akhirnya ada yang masuk juga. Kenapa, Bu? Tangga sebelah. Ada si Kenji masuk ke sini nyiram air keras. Astagfirullah katanya. Dianya udah kabur, udah pergi lagi. Itu berdua dia naik motor. Ada yang ngeliat. Menurut Siti, selama 3 tahun hidup dengan Kenji, anaknya sering diperlakukan kasar. Karenanya, sang anak ingin menceraikan Kenji. Ngajak rujuk lagi ke anak saya. Tapi anak saya itu nggak mau karena dipukulin terus. Jadi ya sampai pada biru kalau mukulin. Saya juga kan nggak tega, anak saya disiksa terus. Dianya nggak kerja. Kalau dia kerja ya mending, ini mah nggak kerja. Dapat kadang-kadang bawa uang 50.000, ada 100.000 tuh udah berapa hari gitu ya. Habisnya sama dia sendiri. Ntar kalau mau pergi dipinta lagi. Setelah 3 minggu buron, Kenji akhirnya tertangkap. Apa sih yang menyebabkan saudara menyiram air keras itu kepada istri? Ya, istri ke hotel sama orang. Ke hotel? Apakah ada ucapan dari istri yang membuat Anda sakit hati? Ya, lebih baik begituan sama orang lain daripada sama saya. Saya inisiatif membeli air keras. Di mana? Di Gombong. Terus? Di depan Futsal Adamas. Terus? Ya, saya nepin dulu air kerasnya. Seminggu. Pas lihat dia ke hotel baru saya ke rumahnya. Caranya kamu menyiram tuh bagaimana? Ya, saya dobrak rumahnya. Kabur kemana aja kamu kaburnya? Ke rumah kosong sama ke sawah. Sama kuburan. Berapa hari kamu? 3 minggu, Pak. Aku rapopo. Bajunya, Mbak. Bajunya sing tinggu selamat. Udah, Bu. Mbak. Sampean Bu. Kepolisian Resor Tulang Bawang, Lampung beberapa waktu lalu meringkus pria bernama Slamet di tempat tinggalnya di Tulang Bawang, Lampung. Slamet tak bisa mengelak ketika polisi menjelaskan bukti kuat soal keterlibatan dirinya dalam kasus pembunuhan istrinya, Listani. Oh, ini. Ada orang mati ini. Ya nggak apa-apa, kalau saya bersalah bawa aja. Bukan masalah enggaknya. Iya, nggak apa-apa. Dari tempat ini, polisi juga mendapati barang bukti senjata tajam yang digunakan oleh Slamet saat menghabisi Listani. Besok menggah tadi. Masuk dapur. Itu bukan? Coba tunjuk dulu. Yang menemukan mayat perempuan di sungai mana ini? Sungai mana? Di Sungai Tulang Bawang. Mayat Listani ditemukan mengapung di Sungai Waiwidada, Tulang Bawang, Lampung. Lalu apa motif pembunuhan ini? Motif daripada tersangka ini adalah adanya unsur sakit hati. Seringkali si korban ini menyampaikan kata-kata kasar yang bernada tinggi kepada si pelaku dan juga keluarga si pelaku itu sendiri. Kepada kami, Slamet menceritakan awal mula peristiwa pembunuhan itu terjadi. Sore makan kondangan, terus aku nyari nih istriku. Terus temu di bawah mangga. Terus dia tak ajak pulang, nggak mau bang. Terus aku jengkel, tak bunuh bang. Terus mayatnya tak buang juga. Buang di mana? Di pinggir jalan di belah tempat itu sawah. Kini Slamet harus menjalani hari-harinya dari balik jeruji besi penjara. Ia terancam hukuman berat dalam kasus ini. Semoga beberapa peristiwa ini bisa jadi pembelajaran bagi para pasangan suami istri. Jaga sikap dan jaga ucapan. Jangan gara-gara ucapan bisa jadi petaka buat keluarga. Demikian menyingkap tabir kali ini.
Sampai jumpa pekan depan. Thank you.